Halo, good morning guys. Kita lagi di mana ini? Ini video kedua vlognya Bos Kopi. Jadi hari ini kita mulai training barista. Kita mulai training barista sama salah satu konsultan kopi yang ada di Kota Medan, Bang Mahmudi dari Coffee and Tea ya. Jadi ini workshopnya. Ini workshop tempat Bang Mahmudi untuk ngulik-ngulik kopi, training kopi. Jadi hari ini barista kita dua, owner dua, saya sama Bang Denny, kita mulai training. Jadi mungkin hari ini mulai kelas cupping untuk mulai training di salah satu kelas Bang Mahmudi. 1 bulan ke depan kita mulai training. Nanti kita lihat gimana mulai trainingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Masuk tuh. Si Jeffrey datang, Bang? Jeffrey udah. Tata? On the way. Bang Denny juga masih ngambil apa dia dulu di asuransi. Oh. Oke, nanti kita update lagi ya. Bukan rasa kopinya, rasa kopinya dulu. Ini apakah rasa kacang, apakah rasa coklat, apakah ini rasa blueberry, apakah ini rasanya jeruk nipis? Iya, jeruk nipis atau lemon. Jadi sensitivitas kita jeruk nipis. Pokoknya, habis itu kadang-kadang kita cuma asam aja kita buat. Nggak tahu kita mana jeruk nipis, mana lemon kan gitu. Ada juga yang asam-asam strawberry, ada juga yang rasa macam rasa tanah. Kalau macam robusta itu kan cenderung karakternya itu kan pahit dan rasa tanah gitu kan. Itu karakter ini robusta. Dan rasa kacang-kacangan memang dia ujungnya memang. Nah itu seperti itu karakter robusta. Nanti tiap daerah juga beda karakter masing-masing. Itu kan udah saya kasihkan lampirannya kan, masing-masing daerah itu karakter biji kopi. Jadi jenis kopi di Indonesia itu ada 3 jenis, Arabica, Robusta, dan Liberica. Ada yang pernah nengok di kopi Liberica? Belum. Saya sendiri juga belum. Liberica ini yang buka di itu ya. Di Vokaboy. Dia pakai Liberica? Pakai biji Liberica? Tahu, tapi kan nama kafenya Liberica. Bisa jadi kan, identitasnya gitu kan? Tapi mungkin kayaknya iya, karena itu kan franchise ya. seperti Starbucks ya. Jemput bos nomor 1. Masuk bos. Bos 1 ini marah-marah aja. Bos, say hi dulu dong bos. Itu motor nggak masukin bang? Om deh, motor nggak masukin? Udah kunci ini. Tes. Terus kok salah sebenarnya? Bambu itu ya setelah taruh es baru kita taruh, kecuali itulah tadi yang macam espresso belakangan supaya nampak gradasi kan antara susu dan kopi. Nah ini yang gini nih yang banyak orang yang nggak care kondisi seperti ini, sama macam perlakuan terhadap creamer. Nggak ada yang tahu kan, ternyata aku juga ilmunya itu dapat dari orang koi, manajer koi. Dia sudah melakukan uji creamer di suhu berapa yang hasilnya optimal gitu. Jadi naik lemaknya creamer, naik segala macam. Kalau menurut dia suhu yang ideal itu memang di 60 sampai 80 creamer. Artinya kalau misalkan creamer suhunya lebih rendah gitu kan. Berarti creamer ini kapan ditaruh? Nah, ini kan itu dia. Misalnya pada proses pelarutan apa ya?
kita buat misalnya buat milk tea misalkan, buat milk tea atau buat sangar kapan ditaruh powder kosunya, powder kosu itu powder creamer, berarti kan sangar ditaruh susu dulu, kopi taruh susu dulu, habis itu baru taruh kosu, nggak usah di steam, baru taruh powder kosu supaya suhunya udah turun. Atau misalnya coklat kan pakai powder kosu, berarti coklatnya dilarutin dulu. Coklat kan bisa sampai suhu 94 derajat, dilarutin dulu, kita aduk, baru kita taruh powder kosunya supaya lemak coklat tadi itu makin nambah. Nah gitu, jadi treatmentnya nggak harus pakai terlalu itu, nggak ada treatment ya. Jadi metodenya mana dulu yang kita kerjain, baru supaya kita tahu ini suhu creamer kan dia lebih rendah, berarti yang suhunya lebih tinggi itu dulu dilarutin, baru masukkan yang kebutuhannya suhunya lebih rendah. Dan ternyata di coffee shop itu ilmunya banyak sekali. Mungkin kalau lihat video-videonya dari Rex Marindo dari Abnormal itu di kelas foodiesnya itu luar biasa, ilmu kita nggak apa-apanya memang. Sana mereka memang berkolaborasi dengan si Gufron yang pemilik Haus yang sekarang ini mendapat pembiayaan sampai 250M gitu kan, dengan metode-metode pembiayaan yang memang sehat. Nah artinya dunia kuliner khususnya minuman itu masih sangat menjanjikan. Cuma tinggal tergantung kita membangun kompetisinya seperti apa kan. Kalau kita di QNT basicnya tetap kualitas minuman dan bahan khususnya sebagai faktor penentu di awal seperti itu. Nah jadi nanti teman macam Ihan, Jeffrey juga jadi bisa bersatu visi dan satu energi dengan owner Bang Aska, di mana membangun bisnis coffee shop yang memang optimal. Artinya nanti Bang Aska mungkin ya harapannya dunia inovasi dan segala macam itu tetap diberdayakan gitu kan, sehingga muncul produk-produk yang bisa bersaing. Tapi basicnya harus kuat dulu. Jadi teman-teman harus tahu karakter bahan baku, mulai dari biji kopi, pemilihan biji kopi, bahan baku lainnya, perlakuan terhadap sirup-sirup pendukung kita seperti apa, creamer seperti apa. Itu yang paling penting, karena saya masih banyak nemuin barista yang tidak tahu fungsi penggunaan sirup, misalnya sirup karamel, hazelnut yang efisien itu seperti apa. Mereka taruh sirup itu ketika udah taruh es segala macam, baru mereka taruh sirup. Di dalam reaksi kimia itu dia nggak larut. Akhirnya penggunaan sirup yang over, itu jadi biaya semua. Jadi gitu. Karena kan tujuan dari bisnis adalah keuntungan, ya kan, keuntungan. Nah kalau misalnya klien paham terhadap bahan, kualitas, ini pokoknya misalnya si owner, kalian harus menekan harga pokok penjualan misalnya 40%, ternyata kalian bisa menciptakan harga pokok penjualan misalnya 38%, artinya ada selisih 2% dengan metode yang kalian buat misalnya. Ya bisa jadi mereka akan kasih reward dan segala macam. Itu memang tujuan bisnis. Tapi kalau kalian nggak paham, pokoknya yang bahan ketumpah segala macam gitu kan, lebih dikit nggak apa-apa, padahal begitu akumulasi dia banyak misalnya gitu kan. Atau ini ada salah satu penyakit barista yang sebenarnya saya tidak suka. Barista itu menciptakan produk sendiri tanpa diketahui oleh partnernya atau ownernya. Kita harus balik ke sendiri. Itu teman-teman barista perannya penting. Peran penting. Analisanya kita harus sampai seperti itu. Jangan kita sama aja dengan kopi kenangan. Belum tentu kopi kita lebih dari kopi kenangan kalau kita salah buat.
nih. Lama dia timsah. Kamu udah cepet sama Pak? Oh, buat dari camping lah nih jatuh. Bang. Enggak. Sandra gue. Jeffrey. Tapi dia paham bahasanya juga. Hari kini woi. Hari ini. Sarah Roa dulu. Beda. Belum belum. Beda. Hah? Beda. Gimana nih? Pakai aja kayak abang tadi. Kumur aja, kumur. Ke sana. Training dong, gua ke sana. Udah cuci sini ya? Cuci dulu setelah saya. Lops. Apa pakai yang lain cucinya? Sama aja.